bertemu lagi bersama Kak Talita dan Kak Yola di ibadah gabungan online. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nih, kita ada yang harus perlu kita persiapkan. Kira-kira apa aja ya? Apa ya? Ayo kita cek sama-sama. Check it out. Nah, itu dia tadi adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Oke, sekarang kita mau puji nama Tuhan ya adik-adik. Tapi ya, Kak Ola mau cek semangatnya dulu nih. Nah, untuk ngecek semangat adik-adik semua, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus. Oke, siap? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita angkat satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Ola. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kita mau puji nama Tuhan lagunya Medley. Apa nih Kak lagunya Kak? Judul lagunya Hati yang Gembira Adalah Obat dan Aku Bahagia. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan telah,
persembahan nih. Tapi ya, sebelum kita persembahan, kita mau puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus. Musik. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami di hadirat-Mu yang kudus ini. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita bisa menyediakan satu buah amplop dan jangan lupa ditulis tanggal berserta harinya juga. Nah, sambil kita mengiring persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian semua selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayang ya, karena sudah tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja yang diadakan setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Pada kesempatan ini, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ya, tanggal 7 Maret 2021. Buat Kak Talita dan Kak Yola dan juga teman kita Luisa yang sudah memandu kita dalam persembahan. Walaupun kalian sibuk kuliah, sibuk belajar di sekolah secara online ya, masih online, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan. Luar biasa. Baik, Kak Esther juga mewakili nih guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret 2021. Wah,
Kak Esther doakan dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal ya sayang ya. Terutama kalian bisa meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian. Raih semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Di sini Kak Esther juga mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa kegiatan-kegiatan dalam seksi pelayanan anak dan remaja untuk tahun ini masih banyak dilakukan secara online atau jarak jauh. Walaupun demikian, seksi pelayanan anak dan remaja sudah menyusun beberapa program kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ini. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh sesi pelayanan anak dan remaja, akan Kak Esther atau guru-guru sekolah minggu lainnya menginformasikan melalui channel YouTube Glow Kids. Oleh karena itu, jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Seperti yang sudah diberitakan ya, kalian sudah dengar sendiri dari orang tua, bahkan dari media sosial atau dari bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Ini artinya kita tidak boleh meremehkan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan sangat-sangat diharapkan. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Semuanya harus disiplin protokol kesehatan. Oleh karena itu, apabila kita beraktivitas dimanapun, ya, apalagi kalau keluar rumah bertemu dengan orang banyak, kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Di samping semuanya itu, Kak Esther ingatkan lagi kepada kalian semua, kepada kita semua, untuk selalu setia, untuk selalu terus-menerus kita dukung dalam doa. Sesama anak Tuhan, kita saling bergandengan tangan, kita satukan iman kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan buat kita menjalani masa-masa sulit seperti ini. Dan kita juga bermohon supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Kita harus tetap yakin dan berpengharapan bahwa pandemi ini, masa-masa sulit ini pasti akan segera berlalu. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, selalu setia, ya, selalu berpengharapan dan selalu mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Oke, adik-adikku semua dimanapun kalian berada, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian. Nanti informasi berikutnya akan Kak Esther sampaikan di grup seksi pelayanan anak maupun remaja, juga di masing-masing kelas. Sekarang persiapkan diri kalian untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Kalian sudah tahu kan, kita sudah ada perubahan kelas. Jadi adik-adik yang sudah naik kelas, kalian bisa simak ini. Yang kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Sudah, jadi nanti tinggal setel, nanti cari YouTube channelnya untuk kelas apa posisi kalian sekarang, ya. Persiapkan diri kita, mari kita masuk dalam ibadah kelas masing-masing. Tuhan Yesus berkati, Shalom.
adik-adik, bertemu kembali kita di minggu ini. Apakah adik-adik hari ini merasa bersuka hati? Kalau adik-adik merasa bersuka hati, kita langsung nyanyi saja. Tapi kita nyanyi lagu apa ya? Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam cerita. Nah sekarang kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak dia ini kenapa? Orang yang di sebelah ini kenapa ya? Belinya. Oke adik-adik, orang yang pertama tadi itu kenapa ya adik-adik? Iya, dia terkena penyakit flu. Dan flu ini dapat menular. Dan untuk orang yang kedua, iya, dia terkena sakit mata adik-adik. Dan biasanya orang-orang akan menjaga jarak kepada orang yang terkena sakit mata, karena supaya tidak menular. Dan adik-adik, ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit flu dan sakit mata ini adik-adik. Yaitu apa? Iya, namanya penyakit kusta. Kalau zaman sekarang, penyakit kusta ini dapat disembuhkan adik-adik oleh obat dan juga oleh dokter. Dan kalau pada zaman Yesus, penyakit kusta ini tidak ada obatnya dan juga tidak ada dokter yang dapat menyembuhkannya adik-adik. Jadi kalau orang yang terkena penyakit kusta pada zaman itu, orang akan pasrah adik-adik, tidak bisa melakukan apa-apa dan juga akan dikucilkan, dijauhkan dari orang-orang yang sehat. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang orang yang terkena penyakit kusta. Apakah adik-adik ingin mendengarkannya? Nah, kalau adik-adik ingin mendengarkan cerita ini, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen. Baik adik-adik, minggu ini Kak Helen akan cerita di kelas kecil. Cerita kita minggu ini tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, cerita minggu ini adik-adik bisa lihat di Alkitab di Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi adik-adik bisa lihat cerita minggu ini di Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah,
Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Di cerita ini Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju Yerusalem adik-adik. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus melewati suatu desa, ada 10 orang kusta yang menemui Yesus adik-adik. 10 orang kusta ini terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Di zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit kulit yang dimana muncul ruam-ruam bersisik begitu adik-adik. Jadi penyakit ini sangat ditakuti karena penyakit ini menular dan tidak ada obat yang bisa mengobati penyakit ini. Tidak ada satupun adik-adik. Sehingga orang-orang dulu, kalau yang kena penyakit kusta itu pasti dijauhi dari orang-orang banyak adik-adik. Kayak diasingkan begitu. Sewaktu 10 orang kusta tadi melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak memanggil Yesus adik-adik. Dan mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Menurut adik-adik, Tuhan Yesus dengar nggak teriakan dari 10 orang kusta itu? Gimana? Dengar nggak adik-adik? Iya adik-adik, Tuhan Yesus mendengarnya. Dan Yesus memandang mereka, lalu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Begitu kata Tuhan Yesus adik-adik. Tapi nih, adik-adik bingung nggak sih? Kenapa harus imam yang ditemui? Ayo, adik-adik bingung nggak? Tahu nggak kenapa? Jadi begini adik-adik, karena pada zaman itu hanya imam yang dapat memastikan orang yang mempunyai sakit kusta sudah sembuh atau belum. Jadi Tuhan Yesus suruh 10 orang kusta ini untuk menemui imam. Karena suruhan Tuhan Yesus tadi, 10 orang kusta ini pun menurut dan percaya saja kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi mereka pun segera pergi mendatangi imam. Sementara mereka pergi, tiba-tiba di tengah jalan terjadi sesuatu yang sangat ajaib adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? 10 orang kusta tadi tiba-tiba sembuh adik-adik. Wah, sangat luar biasa bukan adik-adik? Mereka senang nggak adik-adik karena mereka sudah sembuh? Gimana? Mereka senang nggak? Iya, mereka senang sekali. Mereka pun cepat-cepat pulang ke desa untuk bertemu keluarga mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba seseorang di antara mereka berhenti adik-adik. Kenapa orang ini berhenti? Karena dia ingat Tuhan Yesus. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia adalah orang Samaria. Dia pun kembali untuk menemui Tuhan Yesus. Sewaktu dia sudah di depan Tuhan Yesus, dia pun tersungkur adik-adik dan dia mengucap syukur serta berterima kasih kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Bukankah 10 orang yang sembuh? Di mana ke-9 orang lainnya? Tidak adakah yang kembali dan menyembah Allah, kecuali kamu orang asing?" Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah dengan selamat. Imanmu sudah menyelamatkan kamu." Lalu setelah mendengar itu, orang Samaria ini pergi dan kembali ke keluarganya. Baik adik-adik, itu dia tadi cerita dari Kak Helen minggu ini. Nah, adik-adik sebelumnya Kak Helen mau nanya nih. Menurut adik-adik Tuhan Yesus senang nggak ngelihat orang Samaria ini tadi kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Senang nggak? Iya adik-adik, Tuhan Yesus senang. Bahkan Tuhan Yesus itu sangat senang adik-adik. Bukan senang lagi, bukan senang aja, tapi sangat senang. Tapi Tuhan Yesus juga heran kepada 9 orang Yahudi yang dia tolong tadi adik-adik. Kenapa mereka nggak balik? Kenapa mereka nggak mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya? Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sering menolong kita. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan
sehingga kita bisa bertemu keluarga kita sampai hari ini, bisa bersama-sama keluarga kita, dan kita juga bisa bertemu di sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita adik-adik. Jadi kita itu harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus atas anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Itu dia cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Kengga ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekarang adik-adik, waktunya kita untuk berdoa. Baik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan segala macam kegiatan kami Tuhan. Kami minta tolong agar Kau sertai kami dalam setiap kegiatan kami. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.